اللهم صل وسلم وبارك
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية أو كما جاء في الحديث. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang saya hormati, orang tua di sini terutama Pak Imam, Kepala PKM Masjid, kemudian orang tua yang ada di majelis ini yang saya muliakan. Saya di sini cuman pengganti Habib karena beliau lagi ada uzur. Jadi aslinya kalau malam ini jadwal saya ngajar di pondok beliau jam 8 nanti. Cuman ya karena disuruh sama beliau saya ikut aja. Kemudian yang saya akan bahas di sini mengenai pembahasan faslun fi nafsi ma'al qur'ani li ruqyah, bab mengenai menujukan bacaan Al-Quran kepada orang yang perlu diruqyah atau orang-orang yang terkena penyakit. Maka di sini saya ngambil kitab Al-Imam An-Nawawi, yaitu kitab Tibyan fi Adabi Hamalatul Quran, yang mana beliau ini lahir tahun 630 Hijriah, wafat 676 Hijriah. Maka di sini beliau membahas mengenai keutamaan ruqyah bagi orang-orang yang perlu. Maka di sini beliau mengambil tabarukan berupa Al-Quran. Dan ini kita akan bacakan mengenai dalil-dalil tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Rawa Ibnu Abi Dawud an Abi Juhaifata as-sahabi radhiyallahu anhu wasmuhu Wahb bin Abdullah
wa qila ghairu dzalika wa anil Hasan al-Basri wa Ibrahim an-Nakhai annahum karihu dzalika wal mukhtaru anna dzalika ghairuhu makruhun bal huwa sunnatun mustahabbatun. Maka hadis ini mengisahkan seseorang yang terkena penyakit, maka dia minta ruqyah. Dan zaman dulu itu sudah ada ruqyah, cuman tidak dinamakan seperti sekarang, seperti zamannya tabi'in sampai zaman a'immatul arba'ah. Setelah generasi para sahabat lah, itulah muncul nama-nama seperti ini biar mudah dikenal apa itu ruqyah. Dan ruqyah yang bagaimana, yang diperintahkan atau yang dianjurkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini hukum ruqyah atau di Jawa itu namanya tiup, suwu. Kalau di Jawa suwu, datang di kiai, pak yai minta doanya, oh ya sudah, mana air, ditiup langsung. Karena ya sebelumnya saya alhamdulillah pesantren di Temboro, Jawa Timur, Karas Magetan, dekat Madiun, tempatnya ya PKI zaman dulu lah. Itu diantaranya guru-guru di sana kebanyakan mereka itu meruqyah orang atau orang minta doa kepada orang-orang soleh di sekitar itu. Dan alhamdulillah saya belajar di sana ya kurang lebih 9 tahun lebih lah, 9 tahun saya pesantren di Jawa. Dari selepas SD umur 12 tahun setengah saya pesantren, 2015 bulan 6 sampai 2024 bulan 8. Di situ masih lanjut lagi sampai 2025. Ya bantu-bantu pondok lah. Baru pulang ke Ambon. Tapi 3 tahun sekali pulang. 3 tahun sekali. Maka di dalam penjelasan ini hukum ruqyah ada 2. Pendapat pertama dari para tabi'in, di antaranya Imam Hasan al-Basri. Hasan al-Basri ini terkenal dengan kewalian beliau. Kemudian Ibrahim an-Nakhai, beliau ini terkenal dengan periwayatan tafsirul Quran. Maka kalau belajar tafsir, di antara riwayat itu lewat beliau. Di antaranya Ibrahim an-Nakhai, kemudian Imam Mujahid. Di antaranya lagi kalau qiraat Imam Nafi'. Maka pendapat mereka berdua ini hukumnya ruqyah adalah makruh. Hukumnya adalah makruh. Wal mukhtar anna dzalika ghairu makruhun. Akan tetapi kebanyakan para ulama, para tabi'in, para tabi'in sampai sekarang yang berada di abad kesekian ini, itulah yang mereka ikutin, bahwasanya hukumnya adalah tidak makruh. Hukumnya
tidak makruh. Bal huwa sunnatun mustahabbatun, bahkan ruqyah ini disunahkan, dianjurkan. Nah, maka disinilah ketika seorang sahabat diperintahkan oleh Rasulullah SAW berdakwah di suatu kampung, yang mana kampung itu ya kalau bahasa sekarang itu ya kayak pedalaman Ternate itulah, Halmahera itulah, itu. Pokoknya ngeri lah, sulit minta ampun lah. Yang dikirim di situ adalah Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan beberapa sahabatnya. Maka Rasulullah SAW memberi pesan kepada beliau untuk dakwah ke sana, untuk sampaikan agama ini, biar ketika mereka kenal agama, maka kita di Madinah ini akan selamat. Karena kalau mereka tidak mengenal agama, maka nanti di akhirat kita akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika sebagaimana diceritakan dalam kisah-kisah para aulia, ketika ada seseorang ini hendak masuk surga, maka dicegat oleh tetangganya. Satu langkah lagi nih masuk ke surga, tapi dia teriak, "Ya Allah!" Maka para malaikat itu bertanya, kenapa ini? Berani sekali orang ini. Sudah mau dimasukkan di surga malah teriak lagi dia. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kepada orang itu untuk menanyakan hal tersebut. Kenapa? Ya Allah, dia itu di kampungnya rajin sholat, rajin ibadah, akan tetapi dia tidak mengajak orang. Dia itu sholat sendiri, puasa sendiri, zakat sendiri. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memasukkan orang tersebut ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini satu informasi buat kita, ketika kita tahu ilmu agama, kita tahu sholat, kita tahu ilmunya zikir, maka kita ajak tetangga-tetangga kita. Maka ketika beliau masuk di hutan-hutan itu, ada kepala suku yang terkena sengatan kalajengking, yang mana sudah dibawa di tabib para dokter termempan, kasih suntik termempan. Maka dipanggillah seorang sahabat, yaitu Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri. Maka ketika beliau dipanggil, beliau membaca Al-Mu'awwidhatain dan surat Al-Fatihah. Dalam riwayat lain beliau cuma membaca Al-Fatihah. Beliau membacanya dengan berapa kali? 7 kali. Maka sebelum itu raja membuat akad ji'alah. Dalam ilmu fikih itu ada namanya akad ji'alah, akad sayumbara. Siapa yang bisa kasambu raja, kepala suku, dapat 20 ekor kambing. Akhirnya Sayyidina Abu Sa'id dipanggil, insyaallah, bismillah. Akhirnya ketika itu beliau baca Al-Fatihah, kemudian ditiupkan di air, akhirnya kepala suku itu minum. Pas minum, dalam jarak waktu terdekatlah, akhirnya sahabat itu balik, masih singgah di tempat kemahnya. Gak lama kemudian raja itu bisa bangun, bisa jalan-jalan, sembuh.
Maka orang-orang itu heran, kampung di situ itu, ini katong subawa, kita subawa di mana-mana ini tersambung nih. Kok ini ada satu orang ini pintar ya. Ternyata ketika ditanya, apa yang kamu baca yang tadi? Maka Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri beliau menjawab, saya membaca surat Al-Fatihah, yang mana di dalam kitab Tafsir Jalalain syarahnya, yaitu kitab Hasyiatus Sawi, di antara nama Al-Fatihah ini adalah Syifa'un min kulli da', penyembuhan daripada segala penyakit. Maka ketika sampai itu, akhirnya tanda terima kasih ketua kepala suku itu, beliau memberikannya 20 ekor kambing. Maka inilah biasanya kisah-kisah seperti ini kita alami juga, cuman beda-beda tempat. Kadang sakit, kadang ya ada masalah. Maka pendapat inilah yang diambil, yaitu bahwa ruqyah hukumnya adalah sunnatun mustahabbatun. Maka di sini ada dua pendapat. Kalau orang tidak mau ruqyah, ya nggak usah dimarah, dia amalkan amalannya para tabi'in. Yang kedua, kalau orang suka ruqyah, orang minta doa di ulama, minta doa di wali Allah, minta doa di orang-orang soleh, berarti dia ngambil pendapat kebanyakannya para ulama. Maka kalau kita tahu pendapat-pendapat seperti ini, akhirnya kita itu mudah memaafkan orang. Kalau enggak, akhirnya itu ruqyah barang itu dilarang kok, masih bikin. Tapi kalau kita tahu ilmunya, akhirnya kita ini jadi umatan wahidatan, umat yang bersatu, bukan umat yang terpecah belah. Kemudian di antara dalil yang kedua, faqad rabatana Aisyah radhiyallahu anha Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firashihi kulla lailatin jama'a kaffaihi thumma nafasa fihima faqara fihima qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas thumma yamsau bihima mastata'a min jasadihi yabda'u bihima ala ra'sihi wa wajhihi wa ma aqbala min jasadihi yaf'alu dzalika thalatha marratin rawahul Bukhari wa Muslimun fi sahihaihima. Kemudian di antara ruqyah, jadi ruqyah ini bisa dua, bisa minta orang untuk diruqyah, maknanya minta orang untuk doakan kita, atau yang kedua doakan sendiri atau ruqyah sendiri, karena isi ruqyah itu doa, bukan ruqyah yang dilarang oleh Allah. Jadi ruqyah doa. Maka di sini Sayyidatina Aisyah, istri tercintanya Rasulullah SAW, mengajarkan kita bagaimana sih cara ruqyah sendiri, bagaimana caranya. Tadi itu ruqyah kayak kepala suku yang tadi, itu berarti ruqyah orang doakan beliau. Nah sekarang ruqyah dengan diri sendiri. Inilah Sayyidatina Aisyah menyampaikan kepada kita, yaitu kana idza awa ila firashi kulla lailatin jama'a kaffaihi. Ketika hendak tidur, maka Sayyidatina Aisyah membaca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas. Jadi sebelum tidur, dan hadis ini ya khusus waktu tidur, adapun selain waktu tidur pun boleh, atau biasanya penjagaan untuk pagi siang boleh juga, karena ruqyah kan artinya penjagaan juga diantaranya.
Jadi di antara yang diajarkan oleh Sayyidatina Aisyah itu mengangkat kedua tangan, kemudian baca doa muawwidhataini. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian baca qul a'udzu birabbil falaq sampai selesai, kemudian qul a'udzu birabbin nas sampai selesai. Thumma yamsau bihima. Kemudian ketika gini, thumma nafasa, tiup. Kemudian diusapkan dari mulai bagian wajah sampai turun ke bawah, sampai ke kaki beliau semampunya. Kalau bisa sampai di kaki ya, kalau sampai di mata kaki ya di mata kaki. Yaf'alu dzalika salasa marratin. Beliau mengerjakannya 3 kali. Jadi selesai, tak, selesai. Nah, 3 kali. Rawahul Bukhari wa Muslim, dan riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Maknanya ini adalah hadis sahih. Karena asahul kitab ba'da kitabillah Al-Bukhari wa Muslim. Kitab yang paling tersohih selepas Al-Quran yaitu kitabnya Imam Al-Bukhari yang pertama, yang kedua Imam Muslim. Kemudian Rasulullah SAW menganjurkan kita di dalam hadis riwayat ini. Apa riwayatnya? Wa fi riwayatin fi sahihaini ziyadatun ala hadza fa fi ba'diha qalat Aisyah radhiyallahu anha falamma ishtaka kana ya'muruni an af'ala dhalika bi wa fi ba'diha kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yanfuthu ala nafsi fil maradi alladhi mata fi bil mu'awwidhatat bil mu'awwidhatah bil mu'awwidhati. Qalat Aisyah radhiyallahu anha falamma thaqulat kuntu anfuthu alaihi bihinna wa amsahu biyadi nafsi li barakatiha wa fi ba'diha kana idza ishtaka yaqra'u ala nafsi bil mu'awwidhati wa yanfuthu. Qala ahlul lugha an-nafsu nafhu latifun bilarikin wallahu a'lam. Jadi yang dimaksud tiup di sini adalah tiupan yang lembut tanpa disertai keluar air ludah. Jadi sekedar tanpa keluar air ludah. Biasanya ya kadang-kadang orang terlalu semangat akhirnya ikut dengan itu. Ya terpapalah. Karena untuk diri sendiri, kalau untuk orang lain kan bahaya lagi, takutnya orang jijik. Dalam riwayat yang lain ada tambahan. Apa tambahannya? Tambahannya adalah ketika Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha sakit, kana ya'murni, maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan beliau. Maknanya ya, kalau sebelumnya yang tadi itu ruqyah untuk penjagaan, doa untuk penjagaan. Yang kedua ini ketika Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha sakit, maka Rasulullah SAW memerintahkan beliau untuk membaca surat yang tadi, yaitu Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Beliau mengamalkan hadis ini. Gunanya apa? Sebelum kita wafat, kita mati, kita harus ada ikhtiar. Maka sekarang itu kenapa dibuat rumah sakit, perawatan medis ini nih, tabarukannya dengan ini nih.
Karena jangan sampai orang itu mati, sudahlah, sudah waktunya inilah, biarkan aja lah. Ntar mau periksa, sedangkan periksa itu perintah Nabi, ikut. Lah kalau periksa mati, lah memang itu sudah takdirnya. Sebagaimana Rasulullah ini, beliau mengajarkan kita baca 3 qul zaman dulu. Lah kalau zaman sekarang ini, kalau kita dekat sama wali Allah lah boleh baca 3 qul, suruh mereka tiup. Karena wali Allah ini orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah mereka itu diberikan ilham-ilham oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah kalau kita nggak ada wali, atau nggak ada di kampung ini nggak ada orang soleh, atau nggak ada orang yang kita lihat itu ya orang sering baca Al-Quran, ya langkah selanjutnya kita harus berobat ke rumah sakit. Kita ikhtiar ini niatnya ikut baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam biar dapat pahala. Kenapa harus ke rumah sakit? Orang memang semua mati kok, sudah mau mati. Ya ikut perintah Allah, ikut perintah Rasulullah. Jangan sampai kita ini mati sia-sia. Kecuali kita ini ya jauh, contoh di ya ujung-ujung sana, mau bawa pun susah, baru lewat speed, innalillahi. Ya sudahlah, memang takdirnya memang kayak gitu. Orang ini ditakdir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, aslinya dia ini mau berobat ke kota Ternate, akan tetapi jauh rumahnya, jadi wafatnya seperti ini. Di Lauhil Mahfuz itu sudah ditulis seperti itu. Contohnya kayak gitu, contohnya. Maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hal tersebut, akhirnya beliau doa, itu beliau masih sembuh dikit, habis itu beliau wafat. Maka di sini diantaranya juga sebagian wali-wali Allah, orang-orang soleh itu matinya itu diantaranya tidak mau merepotkan orang lain. Diantaranya apa? Sebelum mati itu dia itu sakit bukan parah, sakit ya seperti biasa. Karena sakit diantaranya itu menghapus daripada dosa-dosanya. Kemudian sebelum meninggal itu biasanya dia sudah buang air, di situ sudah buang air kecil, buang air besar. Maka ketika meninggal itu mudah diurus, cepat-cepat aja. Kan biasanya orang itu harus ya tata caranya harus di keluarganya, karena takut kalau nggak dibersihkan pas pasang kain kafan itu biasanya kotoran keluar, kotoran itu kalau belum bersih di dalam perut. Nah, diantara wali-wali Allah seperti itu. Kemudian diantara orang soleh juga wafat itu sebelumnya ada sakit karena namanya orang soleh punya juga kesalahan. Karena fa innal insana mu'arradun linnaqaisi, manusia itu tidak luput daripada kekurangan-kekurangan. Ya kekurangan ibadah, ya kekurangan jasmani, rohani. Maka cara membersihkannya itu gimana? Ya sebelum meninggal Allah bikin musibah untuk pembersihan. Pas hari hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ambil nyawanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala wafatkan kita husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Maka ketika beliau mempraktekkan seperti itu, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha itu tanya, kenapa orang itu doa harus gini? Kenapa itu? Maka Rasulullah SAW menjawab, li barakatiha, mengambil keberkahan. Maka di dalam
suatu hadis disebutkan dalam riwayat lain itu disunahkan habis berdoa itu mengusap wajah, disunahkan. Kalau yang disebutkan di sini ya li barokatiha, mengambil keberkahan. Lah apa itu keberkahan? Ziyadatul khair, tambahnya kebaikan. Jadi ketika orang sudah dapat kebaikan ingin tambah lagi. Di antara kebaikan di dalam sholat, ketika dia ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sholat fardu, kemudian dapat keberkahan sholat, akhirnya senang melakukan sholat sunnah muakkad, ghairu muakkad, sholat sunnah awabin, sholat sunnah tahajud, duha, taubat, istikharah. Jadi Allah tolong karena dia mendapatkan keberkahan tersebut. Tapi kalau orang itu tidak mendapatkan keberkahan, akhirnya dia ini banyak alasan. Sholat fardu itu sudah cukup lah, nggak usah sholat sunnah lagi lah, ngapain, sudah cukup itu 27 pahala. Ya terserah dia lah, yang penting masih sholat fardu. Maka inilah arahan juga petunjuk buat kita minta keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka diantara doa-doanya ulama-ulama di Jawa, Allahumma zidna barokatan, ya Allah tambahkanlah kami, santri kami, keluarga kami, anak keturunan kami, dan umat Islam yang ada di muka bumi ini keberkahan. Ini diantara doa ulama-ulama Jawa yang ada di sana. Kemudian yang terakhir, dalam sebagian riwayat kana idastaka yaqru ala nafsi bil muawwidati wa yanfuthu. Dan sebagian para sahabat radhiyallahu anhum ketika mereka sakit, mereka melakukan doa tersebut pada diri mereka sendiri. Maka perkara-perkara inilah yang kita jadikan motivasi, jadikan sebagai pedoman hidup. Kalau selagi kita ini mampu pakai doa-doa, maka kita pakai doa-doa. Tapi kalau kita ini tidak mampu, ya solusinya ke rumah sakit. Karena ada tingkatan-tingkatan orang dekat dengan Allah. Ada itu orang dekat dengan Allah satu kali doa Allah kabulkan. Ada yang orang 2 kali, 3 kali, 4 kali baru Allah kabulkan. Ada orang itu sekian lama baru Allah kabulkan. Di antaranya ketika Nabiullah Musa alaihi salam minta biar adiknya ini dijadikan nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau doa selama berapa tahun? 40 tahun. 40 tahun. Maka kata para ulama, jadi doa lama seperti ini bukan Allah gak mau kabulkan, bukan. Kalau orang dekat dengan Allah itu, orang doa kepada Allah itu maknanya orang tersebut lagi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, lagi merasakan rohani, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, senang doa kepada Allah. Jadi kalau berdoa dengan Allah itu kayak rasa kurang enak. Seperti kalau sekarang ini kalau terpegang HP 1 hari saja itu kayak rasa lain-lain begitu. Nah, ini kurang lebih kayak gitu contohnya. Kalau kata sing doa 1 hari, makanya diantaranya Allah berikan hati-hati orang beriman ini seperti itu. Ketika datang waktu sholat itu hati kecil itu kurang enak, pasti itu. Lah itu gunanya buat apa? Biar kita ini merasa kalau kita ikut rasa itu kepada kebaikan, akhirnya nanti itu akan pintu rasa yang terbesar. Akhirnya mau sholat,
akhirnya mau sholat sunnah, akhirnya mau melakukan perintah-perintah Allah, akhirnya dekat dengan Allah. Lah kalau sudah dekat dengan Allah, tinggalkan Allah itu aja. Selepas sholat tidak melakukan doa, itu rasanya kayak kurang enak. Keluar dari pintu masjid itu kayak ada yang kurang. Padahal itu sudah sholat sunnah, sholat fardu, tapi ada yang kurang. Ternyata belum doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam penjelasan ini biasanya dilakukan juga oleh orang tua-tua kita dulu. Cuma yang jadi pertanyaannya ya, kadang-kadang ada doa-doa itu yang diperbolehkan, ada doa-doa itu yang dianjurkan oleh syariat. Ya, doa-doa yang tidak dianjurkan oleh syariat itu apa? Ya, selain Al-Quran, selain ilham melalui wali-wali Allah, orang soleh, ya itu dilarang deh. Dilarang. Lah, hal-hal yang diperbolehkan ya, yang sudah pasti yaitu Al-Quran. Al-Quran. Maka di antara pengalaman yang saya lihat di Jawa itu, biasanya kalau keluarga kiai sakit itu dibawa di Malaysia nggak sembuh, dibawa di rumah sakit Bandung nggak sembuh, Jakarta nggak sembuh. Akhirnya beliau kumpulkan santri. Waktu itu santrinya masih 15.000, kalau sekarang sudah 25.000. Jadi bentuk 10 orang, nah 10 orang nanti dibagi satu orang itu 3 juz. Jadi dikasih waktu 2 jam baca Al-Quran, habis itu masuk kelas seperti biasa. Jadi ya kurang lebih berapa puluh hataman gitu. Jadi nanti ditiupkan di air galon itu, tabarukan dengan ayat Al-Quran ini. Ya Allah, dengan barokahnya minta doa dengan Al-Quran ini, kalam yang suci ini, sembuhkanlah penyakit-penyakit yang ada pada keluarga beliau. Akhirnya alhamdulillah ketika dimenimkan itu beberapa kali sembuh. Sembuh. Maka ini menjadi pelajaran buat kita. Intinya ketika kita ada masalah, kita langsung hadapkan hati kita, pikiran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikhtiar. Kemudian kalau tidak bisa, ya kita harus memakai syariat, yaitu ke puskesmas, rumah sakit, dan yang lain-lain. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita taufik, hidayah untuk bisa mengamalkan hadis-hadis ini. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka wa rasuluka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa nasta'idzu bika min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyyuka wa rasuluka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Antal musta'an wa alayka tuqlan wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. نسألك الصحة والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. نسألك تمامها دوامها وشكر عليها في الأمور والأهوال والشؤون كلها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.